Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Senang sekali saya berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam malam penyembahan. Biarlah malam ini kita mau datang ke hadirat Tuhan, biarlah malam ini kita mau sujud, duduk di kaki Tuhan. Mari Bapak Ibu semuanya, kita mau luangkan waktu kita sejenak, kita mau mengucap syukur sama Tuhan, kita mau agungkan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam yang indah ini Bapa. Kami masih diberikan kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu Yesus, untuk menaikkan segala ucapan syukur kami. Tuhan, hanya ini yang dapat kami lakukan untuk membalas setiap kebaikan-Mu, untuk membalas cinta kasih-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, Kau sangat baik. Kau sungguh baik Tuhan. Mari Bapak Ibu, Engkau yang berbeban berat, Engkau yang memiliki persoalan, mari kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan tanggung setiap beban kita. Tuhan yang akan pikul salib untuk kita. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, Kau teramat baik Bapa. Haleluya. Seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Yes, Tuhan. Kami mau datang ke altar-Mu Bapa. Haleluya. Mari kita imani lagu ini, katakan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul
pemulihan terjadi. Sadarkan di altarnya. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa, Kau yang sanggup melakukan segala perkara Yesus. Haleluya, haleluya, karena Kau Allah yang sanggup, Kau Allah yang sanggup melakukan segala perkara Yesus. Haleluya, haleluya, Kau sangat baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini jiwa Kami mau datang Tuhan, kami mau datang Yesus, kami mau sujud di atas-Mu Bapa. kami bersandar. Haleluya, terima kasih. Haleluya, haleluya, karena Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang peduli, Kau Allah yang sanggup Yesus, Kau Allah Immanuel, Kau Allah Immanuel. Banyak sekali perkara Tuhan yang kami gak ngerti Bapa, tapi kami yakin suatu hal, karena Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli. Amin. Kami mau dekat dengan Engkau Tuhan, karena kami gak sanggup tanpa Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Mari kita mau imankan kata-kata ini. Haleluya, katakan Allah. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Amin. Kami yakin Tuhan, Engkau yang mengatur semuanya. Banyak perkara Yes. yang tak dapat ku mengerti. Haleluya. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, Kami gak tahu Tuhan, tiada apapun yang sesuatu terjadi kan tanpa Engkau yang peduli Yesus. tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya.
yakinkan, kita mau imankan, katakan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Yes Tuhan, kami yakin Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian Bapa. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Dengan segenap hati kita, dengan iman, katakan Allah mengerti. Haleluya. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Katakan Allah mengerti, Allah yang peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, Allah mengerti. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti.
kuasa-Mu bekerja. Ketika kami berdoa, kuasa-Mu bekerja, Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yesus. Haleluya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Ketika kami berdoa, Saat ku berdoa, kuasa-Mu sempurna. Mari kita mau naikkan, katakan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Ya benar Tuhan, ketika kami berdoa, ketika kami sujud menyembah-Mu, kami yakin kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu sempurna melimpah atas kami, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita mau imankan lagu ini. Oh, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Mari sekali lagi katakan, Tuhan, ku percaya. Percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Dengan iman katakan, saat ku berdoa, saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Haleluya. mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kita tinggikan Dia. Terima kasih. Kita muliakan Dia. Mari angkat suaramu, angkat hatimu. Sembahlah Dia. Agungkanlah Yesus Raja. Haleluya, haleluya. 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 Syukur kami naikkan Bapa. Kami berterima kasih.
Haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan pada malam hari ini. Kami boleh datang untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Di dalam bait-Mu Tuhan dan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Karena anugerah-Mu lah Tuhan yang membuat kami hidup dan semakin hidup untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu Bapa. Pada malam hari ini Tuhan, kami juga merindukan untuk kami Engkau bentuk lagi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah pada setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, dimanapun kami berada, dan dimanapun, bagaimanapun keadaan kami akan terus memuji, menyembah-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar saudara? Dimanapun saudara berada dan bagaimanapun keadaan saudara, saya mau berdoa pada malam hari ini kiranya engkau sehat-sehat dan baik keadaanmu. Karena kita punya Allah yang luar biasa, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang dahsyat, yang senantiasa memberi kehidupan dan memelihara hidup kita. Katakan amin. Ya, pada malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema ketaatan dalam tantangan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yosua 5 ayat 1 sampai dengan 12. Yosua 5 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Penyunatan dan hari Paskah di Gilgal. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang. Tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka itu. Tuhan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka. Mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat, karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal,
Orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ayat di atas berbicara tentang generasi muda, generasi bangsa Israel, ya, generasi baru yang dipimpin oleh Yosua. Yosua menggantikan Musa sebagai generasi yang terdahulu. Generasi yang terdahulu adalah generasi yang mengalami penyertaan dan mujizat Allah yang terjadi dalam diri mereka. Bagaimana Allah telah memelihara bangsa Israel selama atau sepanjang 40 tahun berjalan berkeliling di padang gurun yang gersang. Saya tidak bisa membayangkan, ya, kalau bangsa ini tidak dipelihara oleh Allah pada siang hari untuk menahan teriknya matahari. Allah memberikan, ya, satu payung yang besar dengan tiang awan, dan pada malam hari untuk menerangi gelapnya malam dan dinginnya padang gurun. Ya, Allah juga menghangatkan mereka dan melindungi dengan tiang api. Mereka makan roti mana sepanjang tahun, setiap hari. Ya. Namun generasi terdahulu adalah generasi yang tidak diizinkan Allah untuk masuk tanah perjanjian, yaitu suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Sampai satu generasi yang keluar dari Mesir, semuanya mati. Tidak ada seorang pun yang masuk dalam tanah perjanjian. Pada generasi Israel yang baru itu, mereka menerima janji Allah, yaitu tanah perjanjian. Namun mereka kehilangan berkat itu karena mereka tidak taat dan setia kepada Allah. Janji Allah bisa hilang, ya, kalau kita tidak taat dan setia kepada Allah kita. Janji Tuhan bisa hilang, ya, kalau kita tidak taat dan setia pada pasangan hidup kita. Kita tidak taat setia pada pemimpin kita. Janji Allah bisa hilang ketika kita tidak taat dan setia kepada gembala kita, pada gereja kita. Ya, janji-janji Allah atau berkat-berkat Allah akan hilang ketika kita tidak taat dan setia. Generasi baru Israel saat itu tengah berada di daerah Gilgal. Gilgal adalah tempat perhentian terakhir bangsa Israel sebelum masuk kota Yeriko. Namun di situ mereka juga mengalami tantangan dan krisis. Di depan mereka ada berkat yang luar biasa, yaitu tanah Kanaan. Namun ada juga tantangan yang harus mereka lewati, yang harus mereka hadapi. Allah memberikan berkat pada kita terkadang tanpa tantangan, tanpa apa-apa. Berkat itu diberikan langsung kepada kita. Tapi terkadang Allah juga memberikan berkat itu, ada satu tantangan yang harus kita hadapi. Ada satu tantangan yang harus kita lewati dan kita kerjakan. Ya, ada dua tantangan besar yang dialami generasi baru bangsa Israel. Tantangan yang pertama adalah tantangan perubahan. Perubahan apa? Perubahan pola hidup. Bangsa Israel yang tadinya hidup berpindah-pindah di padang gurun, sekarang mereka harus tinggal menetap di satu tempat, yang tempat itu tempat yang baru, dan mereka tidak akan berpindah-pindah lagi. Mereka mengalami pola perubahan hidup. Dan pola perubahan hidup ini membuat mereka tidak nyaman lagi
Begitu juga dengan kita, kalau ada perubahan-perubahan yang terjadi seperti saat ini. Kita mengalami pandemi COVID-19, ada corona yang telah terjadi di negeri kita, bahkan di seluruh dunia ini, mereka semua atau kita semua mengalami. Ya. Ada perubahan-perubahan yang tidak disangka-sangka. Ini membuat kita juga akan mengalami satu perubahan pola hidup. Tetapi ada juga mereka yang takut untuk berubah. Namun kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang membuat perubahan. Katakan amin. Tuhan kita adalah Allah yang membuat perubahan. Seringkali kita khawatir dan takut akan perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Perubahan apa? Takut dan khawatir akan perubahan apa? Dalam takut dan khawatir dalam keluarga kita. Takut dan khawatir akan pekerjaan kita, masa depan kita, pelayanan kita. Kita takut dan khawatir akan perubahan-perubahan yang terjadi saat ini. Hidup kekristenan adalah berbicara tentang perubahan yang terus-menerus, yaitu perubahan hati, perubahan akal budi, pikiran, sikap, perbuatan. Ya. Tuhan rindu setiap kita mengalami perubahan itu agar kita semakin dewasa dalam iman percaya kepada Kristus. Bukan dewasa dalam umur, tetapi dewasa dalam pengenalan akan firman Tuhan. Jangan berhenti dan jangan berpuas diri di zona nyaman. Mari kita mempertajam telinga pendengaran kita. Ya, mungkin Tuhan suruh kita untuk berbuat sesuatu kebaikan yang belum pernah kita kerjakan. Atau Tuhan suruh kita mengerjakan sesuatu kebaikan dan kebaikan. Mungkin Tuhan menyuruh kita untuk di hari-hari ini, di masa-masa sulit ini, mungkin kita harus memberi, mungkin kita harus menabur, kita harus peka terhadap hal-hal yang demikian. Mari kita terus menjalani tantangan hidup ini dan kita jalani apa itu namanya perubahan hidup dengan taat dan setia kepada Tuhan. Yang pertama tadi adalah perubahan pola hidup. Yang kedua adalah perubahan pola makan. Maksud dari perubahan pola makan ini adalah perubahan kebiasaan bangsa Israel yang tadinya makanannya disuplai dari Allah. Tetapi setelah mereka menetap di tanah yang dijanjikannya, mereka mengelola dan mengusahakan tanahnya sendiri sehingga mereka menghasilkan makanan. Sehingga mereka dapat makan dari tanahnya sendiri. Ya, omong-omong soal perubahan pola makan ini membuat saya juga semakin bertekad untuk mengubah pola makan saya. Ya, yang tadinya makan sembarangan kini sudah tobat, ya, mulai bertobat, ya, menjaga, ya, dan mengubah pola makan saya agar saya tetap sehat. Agar saya dapat melayani Tuhan sepanjang umur hidup saya. Ya, tetapi maksud saya ketika bangsa Israel ya hidup di padang gurun dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, Allah selalu memberikan roti manna untuk kehidupan mereka. Ya. Namun ketika mereka akan menetap di tanah perjanjian, dan tidak berpindah-pindah lagi, mereka tidak mau walaupun sudah dijanjikan negeri yang berlimpah susu dan madunya. Sebab bangsa Israel tidak mau berubah. Dulu ketika mereka hidup di Mesir, walaupun mereka bekerja sebagai tawanan, mereka bekerja sebagai pekerja-pekerja paksa, mereka selalu mengingat Mesir dan berkata tidak perlu susah-susah kami mencari makan karena makanan sudah tersedia bagi kami. Dan ketika mereka dipimpin oleh Musa,
Mereka tetap sama masih menggerutu, hanya roti mana saja. Tidak ada yang lain, tidak ada dagingnya, tidak ada rempah-rempah atau palawija. Ya, sehingga mereka tidak bisa membuat bumbu-bumbu, ya, masakan-masakan yang lain. Mereka tidak mau berubah. Ketika suplai, persediaan dari Tuhan berhenti, percayalah bahwa berkat Tuhan akan selalu ada bagi kita yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Ya. Sebesar apapun masalah dan pergumulan kita hari-hari ini, mari kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Jangan menggerutu, jangan mengomel, jangan mudah menyerah, jangan putus asa. Tetap taat dan setia, pasti Tuhan menolong kita. Katakan amin. Bangsa Israel ketika masih di Gilgal, yaitu di dataran Yeriko, mereka merayakan Paskah. Paskah artinya peringatan pembebasan umat Israel dari perbudakan Mesir. Dan beberapa waktu setelah mereka tinggal di Gilgal, mereka sudah menikmati roti tak beragi hasil tanah negeri itu. Maka berhentilah suplai makanan dari Allah. Jadi jangan takut akan perubahan. Kita harus peka dan dengar-dengaran firman Tuhan. Dan kita harus siap dan dengan segala sesuatu untuk perubahan-perubahan itu. Katakan amin. Walau saat ini kita mengalami COVID-19, Corona yang menghantui kita di mana-mana, kita akan merasa takut. Kita harus menjaga jarak untuk hidup kita agar kita tidak terpapar oleh COVID-19. Tantangan besar apa yang dihadapi generasi baru Israel? Yang pertama tadi adalah tantangan perubahan, yaitu tantangan perubahan pola hidup. Dan yang kedua tantangan pola makan. Kalau yang sekarang adalah tantangan tembok Yeriko. Tembok Yeriko berbicara tentang kekuatan tembok itu. Berbicara soal pergumulan kita atau masalah kita. Berapa besarnya masalah kita. Generasi yang baru dari Israel ini adalah generasi yang tidak bisa berperang. Mereka tidak punya kekuatan untuk menembus tembok Yeriko. Namun Allah memberikan jalan keluar bagi Yosua melalui sunat dan mengelilingi tembok Yeriko. Yang pertama adalah sunat. Mengapa kok sunat? Sunat dalam perjanjian lama adalah merupakan perjanjian Allah dengan Abraham, dengan keturunan Abraham. Ya, bahwa setiap laki-laki keturunannya harus disunat. Dalam Kejadian 17 ayat 10. Ya, bagi bangsa Israel memberi diri untuk disunat dan merayakan Paskah adalah tanda kesejatian umat Allah. Karena secara ritual adalah perintah Allah sejak zaman nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Yaitu sejak Abraham menerima janji Allah. Berbicara soal sunat itu selalu menyakitkan karena membuang kulit alat vital laki-laki yang tidak diperlukan. Ya, ada banyak hal yang tidak diperlukan dan harus dipotong Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu baik bagi kita semua. Apa yang dipotong Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama adalah keegoisan. Keegoisan berarti menempatkan diri sendiri di satu tujuan serta tidak peduli penderitaan orang lain. Termasuk orang yang dicintainya, termasuk sahabatnya, termasuk orang dekatnya. Ya.
Keegoisan itu seperti itu. Yang kedua adalah kesombongan. Kesombongan adalah sifat yang sangat tercela di mana orang ini selalu membanggakan diri sendiri dan melihat orang lain lebih rendah. Yang ketiga, ketidaksabaran. Ketidaksabaran berarti kurangnya sabar. Kurang sabar dalam berkendara, kurang sabar dalam berbicara, kurang sabar dalam tindakan dan sikap kita. Ya, Tuhan mau setiap kita dipotong keegoisannya, kesombongannya, dan ketidaksabarannya. Ya, Tuhan mau setiap kita hidup seperti Kristus. Yang kedua yaitu tantangan tembok Yeriko. Ya, Allah menyuruh mereka mengelilingi tembok Yeriko. Yosua 6 ayat 5. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ya, 7 hari lamanya bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua ya beserta dengan semua bangsanya dan prajuritnya mengelilingi tembok Yeriko. Ya, 6 hari lamanya tembok Yeriko itu dikelilingi dengan hanya 1 kali saja. Setiap hari ketika mereka mengelilingi kota, ada 7 imam yang memimpin mereka, berada di depan mereka membawa sangkakala tanduk domba ya di depan tabut perjanjian. Dan pada hari yang ke-7 mereka 7 kali mengelilingi tembok Yeriko. Dan pada saatnya 7 imam itu membunyikan sangkakala tanduk domba dengan panjang dan nyaring. Dan semua bangsa Israel pun bersorak-sorai. Kemenangan terjadi. Runtuhlah tembok Yeriko. Tembok yang kokoh, tembok yang kuat, tembok yang tidak terkalahkan. Tapi oleh iman, percaya kepada Tuhan, mereka tidak melakukan apa-apa. Dengan taat dan setia mengelilingi kota Yeriko, maka runtuhlah tembok yang kokoh itu. Allah telah mengajarkan pada bangsa Israel untuk berperang melalui roh, yaitu percaya dengan taat dan setia. Begitu juga dengan kita. Bila kita menang secara roh, kita akan menang secara fisik. Katakan amin. Kita menang secara roh, maka kita juga akan menang secara fisik. Hidup saudara dilindungi Tuhan. Hidup saudara dipelihara Tuhan. Hidup saudara dijagai dan diberkati Tuhan. Amin. Tantangan menjadikan kita semakin kuat untuk menerima perubahan-perubahan. Sebab perubahan itu bisa menjadi satu kesempatan bagi Tuhan untuk kebaikan kita. Jadi jangan jadikan tantangan itu masalah yang besar sehingga kita takut dan akan jatuh. Lebih lagi kita akan menyerah sebelum berperang. Dan kalah sebelum berperang maksud saya. Tetapi jadikanlah tantangan itu sebagai satu batu pijakan bahwa kita akan berhasil. Kita akan menang. Ya, kita akan menaklukkan tantangan itu dengan taat dan setia kepada Tuhan. Ketidaktaatan mendatangkan hukuman. Ketaatan mendatangkan berkat. Ketaatan bagi Yesus adalah harga mutlak atau harga mati. Ya, tetapi ketaatan yang hanya menyenangkan hati manusia, yang menyenangkan bos kita saja, pemimpin kita saja, itu akan menimbulkan ketidaktaatan yang tersembunyi atau ketidaktaatan yang berpura-pura. Ketaatan berbicara soal roh.
Tetapi kesetiaan berbicara soal tindakan atau sikap hati kita yang didasari oleh kasih Kristus. Ayo kita belajar taat dan setia. Malam ini kita sudah mendengar dan belajar tentang ketaatan dalam tantangan. Yang pertama, kita mau taat dan setia kepada firman Tuhan. Pada pasangan hidup kita, pada pemimpin kita, pada gereja kita. Dalam menjalani perubahan-perubahan hidup yang terjadi saat ini. Yang kedua, mari kita taat dan setia kepada Tuhan dalam menghadapi kekuatan tembok Yeriko. Mengalami besarnya masalah kita, pergumulan kita. Ya, tetap percaya, tetap taat dan setia pada Tuhan. Tuhan akan pasti memampukan kita untuk dapat menembus tembok Yeriko. Tuhan pasti akan menyertai kita untuk mengalahkan masalah maupun pergumulan-pergumulan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau ada bersama kami. Kau telah menjamah dan melawat kami semua. Kau telah memberi nasihat pada kami untuk kami dapat menghadapi tantangan-tantangan hidup. Kami percaya Tuhan saat kami dapat melewati semua tantangan-tantangan hidup ini. Dengan iman dan percaya kepada Tuhan, dengan taat dan setia, Engkau Tuhan akan menyertai kami. Engkau akan melindungi, menjagai kami. Dan Engkau sendiri Tuhan akan menolong dalam setiap masalah dan pergumulan kami. Hamba-Mu berdoa buat Bapak Gembala kami, buat Ibu Gembala kami. Hamba-Mu juga berdoa buat gereja kami, buat semua pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan Kau memakai dan mengurapi hamba-hamba-Mu dengan urapan hikmat surgawi yang Kau penuhkan, Kau limpahkan, Kau curahkan bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa bagi setiap jemaat dimanapun mereka berada, dimanapun dan apapun yang mereka alami saat-saat ini. Hamba-Mu berdoa, mengangkat tangan kepadamu ya Bapa, kiranya setiap persoalan, pergumulan yang mereka hadapi, sakit, penyakit, Tuhan, Engkau akan menolong mereka, Engkau akan menyembuhkan mereka, Engkau akan memberikan kelegaan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu, yang mengandalkan Engkau, yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan, dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.